Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Sofian MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 yang berasal dari SMK Negeri 1 Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membuat video tentang supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Supervisi akademik ini akan saya lakukan kepada teman sejawat saya, yaitu Bapak Nofri Wanda, mata pelajaran IPAS. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rizal, Pak Febri, Pak Randa. Ya, di sini Pak Randa rupanya ya. Saya tadi mencari Pak Randa untuk ngobrol sebentar masalah supervisi dengan Pak Randa. Pak Randa ada waktu? Iya Pak, kebetulan saat ini jam kosong saya Pak. Ya, tidak apa-apa, kita ke ruang sebentar Pak Randa. Baik Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Randa yang telah hadir untuk ke ruang ini bertemu dengan saya sesuai dengan apa yang kita konfirmasikan tadi telepon tadi. Iya Pak. Saya mohon maaf mengganggu jam kosong Pak Randa pada saat ini. Pak Randa memang nggak ada hari ini kan? Iya Pak, kebetulan saat ini jam kosong saya Pak. Nanti saya cari. Oke, terima kasih Pak Randa. Tapi sebelum kita melakukan pembicaraan, tapi sebaiknya saya minta Pak Randa untuk meminta diri dulu, nama dan mata pelajaran yang punya. Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Randa Nofri Wanda, guru IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SMK 1 Pangkalan. Oke, terima kasih Pak Randa atas perkenalannya. Jadi di tahap supervisi ini kita akan mencoba nanti melakukan 3 tahap, yaitu ada tahap observasi. Kita observasi sebelum Pak Randa melakukan observasi, kemudian observasi kelas nanti sesuai dengan kesepakatan kita hari apa terserah Pak Randa. Kemudian yang ketiga pasca observasi, tentu setelah Pak Randa melakukan pengajaran di dalam kelas. Oke, siap Pak Randa? Siapa? Oke, kita bicara sedikit. Baik. Oke, jadi kita nyantai aja Pak Randa, kita tidak apa, cuma dalam ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas nanti, kita tanyakan sama Pak Randa, dan semua itu menyangkut dengan proses pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian apa nanti yang akan Bapak lakukan untuk bagaimana cara memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa. Tujuannya adalah Pak Randa, ini adalah untuk membantu Pak Randa di dalam mengatasi dan menggali potensi yang ada di Pak Randa, dan juga menggali potensi di dalam siswa itu sendiri. Ya, oke Pak Randa, untuk pertama pertanyaan kita. Siapa? Materi nanti yang akan Pak Randa lakukan, siapkan nanti di pada pembelajaran itu apa, kemudian tujuan pelajaran apa? Jadi untuk observasi besok saya akan masuk pada bab yaitu konektivitas ruang dan waktu pada materi mendeskripsikan Perserikatan Masa Bangsa. Oh, jadi materi Pak Randa koneksivitas ruang dan waktu. Ya, dengan tujuan pembelajaran siswa Perserikatan Masa Bangsa. Perserikatan Masa Bangsa. Oke, Pak Randa. Berarti ada satu indikator pembelajarannya Pak Randa yang akan dicapai nanti dalam observasi besok. Kemudian Pak Randa bagaimana dengan pembelajaran sebelumnya kira-kira, kemudian dan kira-kira pengembangan apa nanti yang akan Pak Randa lakukan di kelas yang Bapak ajar besok. Ya Pak, jadi pembelajaran ini kemarin telah dilaksanakan ujian harian. Ya. Nah, jadi setelah dianalisis ternyata pada materi Perserikatan Masa Bangsa ini banyak nilai siswa yang di bawah KKN. Oh iya. Oleh karena itu kita laksanakan remedial dengan cara mengulangi lagi memberikan materi, tapi dengan metode yang lebih baik daripada itu. Kemarin saya merasa metode yang saya lakukan itu mungkin kurang tepat. Karena itu untuk pembelajaran yang kali ini kita akan perbaiki. Ya, jadi selama belakangan ini yang materi yang Bapak berikan, kemudian Bapak melakukan evaluasi, nilainya belum sesuai dengan harapan ya Pak ya? Iya Pak. Ya, kira-kira kenapa ya Pak Randa? Kenapa kok sampai Bapak telah memberikan materi, tapi belum sesuai dengan harapan? Apa kira-kira yang menyebabkan itu? Ya, mungkin saya merasa medias yang digunakan sebelumnya itu menggunakan PowerPoint.
Tapi saya lupa dan belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu mungkin ada beberapa siswa yang paham, tapi mungkin mayoritas siswanya banyak yang tidak paham karena tidak sesuai dengan bagaimana gaya belajar mereka. Begitu ya Pak ya. Iya, Pak. Kira-kira Pak, pengembangan seperti apa yang lain yang akan Bapak lakukan untuk siswa tersebut? Jadi rencana saya yaitu dengan memberikan media yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. Ya. Jadi nanti siswa yang auditori akan kita sampaikan video nanti yang ada suaranya supaya dengan harapan mereka lebih memahaminya. Ya. Sedangkan yang visual nanti ada tayangan PowerPoint juga nanti akan kita berikan, dan yang untuk kinestetik nanti akan kita berikan gambar diskusi dan dibantu oleh bahan ajar nantinya. Ya, jadi dapat saya tangkap di situ rencana Pak Anda nanti berdasarkan untuk observasi. Pak Anda sudah membuat pembelajaran itu berdiferensiasi ya, Iya Pak. disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan untuk siswa. Iya. Pak Anda sudah membagi siswa tersebut di sesuai dengan gayanya, apakah anak tadi dia auditori, apakah dia visual, apakah dia kinestetik. Ya bagus itu Pak Anda. Kira-kira untuk mewujudkan itu strategi apa yang akan Bapak Anda lakukan? Jadi nanti setelah ketika awal pembelajaran nanti akan saya tanyakan kepada siswa, mereka sukanya yang mana. Nanti siswanya akan saya kelompokkan nanti yang auditori sama auditori, yang visual sama visual, yang kinestetik dengan kinestetik. Kemudian nanti kita berikan lembar kerja siswa, mungkin sesuai dengan gaya belajarnya, dan nanti di akhir pembelajaran akan ada presentasi yang akan disampaikan oleh siswa tersebut. Ya berarti Pak Anda sudah telah mengakomodir ya seluruh gaya belajar siswa. Pak Anda membagi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian Pak Anda membuat kelompok dan mempresentasikan apa yang dia bicarakan di depan kawan-kawannya. Oke Pak Anda, kemudian kira-kira dalam merancang pelaksanaan tadi, Pak Anda membuat rencana-rencana pembelajaran, membuat metode-metode pembelajaran. Kemudian tadi ada saya tangkap tadi Pak Anda juga menyediakan bahan ajar dan juga LKPD. Itu dalam merencanakan itu siapa yang membantu Pak Anda? Siapa yang terlibat dalam ini? Jadi pihak-pihak yang membantu saya untuk pelajaran besok itu, yang pertama itu adalah petugas perpustakaan. Nah, saya meminjam beberapa buku yang terdapat di perpustakaan, nanti akan digunakan sebagai salah satu sumber bacaan untuk siswa. Kemudian juga LKPD itu hasil dari diskusi kami di tingkat MGMP. Jadi Pak Anda yang terlibat adalah perpustakaan ya, untuk menyediakan buku sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian hasil dari pembicaraan Pak Anda dengan kawan GMP. Oke Pak Anda, itu bagus Pak Anda melibatkan kawan-kawan dalam merencanakan dan apa yang kita lakukan untuk kebaikan pembelajaran yang kelas. Nah kemudian Pak Anda, agar pembelajaran itu terus berkembang dan terpenuhi kebutuhan murid seluruhnya, kira-kira di dalam melakukan refleksi, bagaimana Bapak Anda melakukan refleksi terhadap itu semua? Saya sangat bersyukur dengan adanya supervisi ini, saya bisa merefleksi diri saya. Jadi setelah apa yang saya lakukan, ternyata nanti apa kekurangan saya dan apa yang bisa diperbaiki. Jadi bisa dibantu sehingga bisa membuat pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya Pak Anda, ya memang seperti itu. Sebenarnya supervisi ini bukan mencari satu kelemahan dari Pak Anda, tidak. Tapi adalah supervisi ini membantu mencari solusi untuk yang terbaik. Bagaimana Pak Anda melakukan pembelajaran yang baik dan berbagi praktik baik kepada anak. Itu dalam harapan ini ada pembelajaran itu berjalan sesuai dengan harapan, dan tujuannya adalah memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita melakukan ini adalah memberikan solusi-solusi kepada anak untuk pengembangan murid Pak Anda. Terima kasih. Ya. Dari paparan tadi Pak Anda, jelas tadi saya sudah nggak sabar ingin melihat dari apa yang Pak Anda rancangan tadi, Pak Anda sebutkan tadi, rasanya tidak sabar saya untuk menunggu pada saat supervisi. Jadi saya berdoa dalam hal ini semoga pada saat observasi
kita tidak ada kendala Ya. dan ini berjalan dengan baik, dan rencana-rencana yang Bapak Anda buat tadi dan strategi-strateginya itu memang berjalan baik dan pembelajaran memang kelihatan baik, dan harapannya memang Pak Anda memberikan pembelajaran berbagai baik itu memang tersampai kepada siswa. Ya. Ya mungkin Pak Anda ini kira-kira dari rencana tadi, kira-kira menurut Pak Anda kapan kita akan melakukan observasi itu? Insya Dari Allah, apa? Di kelas apa? ya Pak. Insya Allah rencananya akan dilaksanakan hari Jumat besok itu pada jam pelajaran ke-4. Jadi hari Jumat, Hari Jumat, jam pelajaran pada ke-4 jam keempat di kelas 10 DKV 2. Iya, jadi Pak Anda, jadi observasi ini kita bertemu pada saat itu, ya, kita bertemu di kelas Pak Anda. Jadi saya akan melihat Pak Anda dan memantau Pak Anda memberikan bimbingan kepada siswa nanti di dalam membantu memfasilitasi siswa dalam pembelajaran itu. Semoga harapan kita bersama ini berjalan dengan baik ya Pak Anda, Ya, Pak. dan sukses. Amin, Pak. Ya mungkin itu Pak Anda. Terima kasih atas waktunya kita ngobrol pada hari ini, dan nanti sesuai dengan kesepakatan kita tadi kita lanjut untuk observasi pada hari Jumat, Ya. dan setelah itu kita akan melakukan observasi. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Anda. Sama-sama, Pak. Karena Pak Anda habis ini juga Ya. masih melanjutkan pembelajaran, Ya, Pak. tentu silakan untuk melanjutkan pembelajaran di kelas yang lainnya. Baik Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih waktunya Pak Anda. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Ya, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Amin. Pak Lan, amin. Ya, silakan Pak Lan mimpin doanya. Siap, gerak. Amat, gerak. Gerak, gerak. Berdoa mulai. Nah, setelah berdoa kita lanjut pembacaan Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran? Zahra ya, silakan Zahra. Syakil laili wa qur'anal fajr ila wa syakil laili wa qur'anal fajri inna qur'ana bihi nafilatan lak Jelas. Terima kasih kita ucapkan kepada Anda Zahra. Jadi dengan diawali dengan doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, semoga pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah dan semoga berjalan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ngambil absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Lengkap semua? Lengkap ya. Kita cek dulu. Afin Maulana,
Airin Tasbila, Rizky Jalkalfin, Ya Pak. Azahra Salsabila, Bunga Citra Lestari, Chelsea Ramadhani, Cika Dwi Amanda, Desbira, Dilko Muhajirah, Ya Pak. Fadlan Hamid, Ya Pak. Fadri Maulana Amri, Ferdi Rizky Antoni, Fitri Ram. Ternyata setelah Bapak analisis kita banyak salah atau kurang KKN-nya pada bagian kerjasama antar bangsa. Oleh karena itu hari ini kita coba ulangi lagi materi ini dan nanti ke depannya kita ulang lagi ujiannya pada bagian kerjasama antar bangsa. Sesuai yang sudah kita bahas kemarin, yang di depan bisa dilihat, kalau lihat gambar di depan kita ingatnya apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Apa ingatnya? Kalau lihat bendera yang banyak seperti itu, kemudian ada gedung, kira-kira menggambarkan apa? Boleh Ridho angkat tangan? Ya, silakan Ridho. Dinamakan PBB Pak. PBB. Apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, nanti dari hasil pelajaran ini siswa dapat mendeskripsikan kerjasama antar bangsa yang ada di dunia. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui tujuan dari kerjasama antar bangsa tersebut. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelumnya mohon angkat tangan. Nanti kita bedakan kelompoknya berdasarkan kalian belajarnya nyamannya seperti apa. Yang nyaman belajar hanya dengan melihat PowerPoint atau gambar, silakan angkat tangan. Kita hanya melihat gambar aja. Siapa? Nah, Revani sama Dito, berdua aja. Sama Dito. 3, 4, Nafis. Nah, nanti yang suka yang melihat gambar aja itu namanya adalah gaya belajarnya adalah visual. Nah, nanti bikin kelompoknya satu nanti. Kemudian yang suka belajar hanya dengan mendengar apa yang Bapak sampaikan atau mendengar video yang diberikan, siapa? Yang nyaman belajar dengan hanya mendengar? Ada? Ya, Maisa Olivia, siapa lagi? Ada Tasya sama Novela. Yang lainnya? Ya, ada banyak ya. Nanti itu jadi satu kelompok. Itu namanya gaya belajarnya auditory dengan mendengar. Dan yang terakhir, yang ketiga, kelompok ketiga itu dengan kinestetik. Kinestetik itu yang suka bekerja. Jadi nanti akan ada sebuah tentang kerja nanti yang harus kalian kerjakan. Siapa yang suka belajarnya sambil menulis? Bukan hanya dengan mendengarkan saja atau dengan melihat saja, tapi harus ada yang dikerjakan. Siapa? Coba katakan. Nah, ada yang? Oke, ada banyak. Nah, nanti silakan bagi kelompok. Nanti berdasarkan gaya belajarnya. Bikin kelompoknya 6. Jadi yang 2 itu mulai belajarnya dengan visual yang lihat saja. Yang 2 lagi dengan audio, dengan yang suara, dan yang 3 dengan kinestetik. Jadi silakan dibagi kelompoknya. Satu. Ya. Nah, bagi kelompok yang 3 sama 4 audio, yang 5 sama 6 kinestetik. Nah, angkatlah mejanya, bikin satu kelompok. Nah, yang ini. Oke, jadi kita sudah bagi kelompok menjadi 3 ya. Yang kelompok visual yang mana? Yang visual, yang audio. Ini audio dan ini ya. Nah, jadi nanti Bapak akan memberikan kalian tugas yang berbeda. Nanti akan diperhatikan dulu apa yang Bapak tampilkan. Nanti oke, yang tentang tujuan pembelajaran ada pertanyaan? Sudah ada, paham ya? Kita mulai. Jadi PBB itu sepanjangnya ada 2, ada Persatuan Bangsa-Bangsa dan ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya sama-sama bergabung. Artinya PBB itu adalah
negara-negara atau bangsa-bangsa yang bergabung menjadi satu. Nah, ini dia PBB itu kalau dalam bahasa Inggrisnya atau nama internasionalnya adalah United Nation. United itu adalah bergabung, nation adalah negara atau bangsa. Jadi bangsa atau negara yang bergabung. Pernah melihat gambar ini sebelumnya? Pernah? Ini biasanya kalau kalian sering nonton film Eropa, itu sering ada gambar ini. Nah, silakan diperhatikan dulu videonya. Apa tugas dan tujuan PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal PBB merupakan organisasi internasional terbesar di dunia. Saat ini, PBB yang memiliki 193 anggota negara ini pusatnya ada di New York, Amerika Serikat. Kantor lainnya ada di Jenewa, Swiss, China, Australia, dan kota lainnya di dunia. Selain itu, bahasa resmi yang digunakan dalam PBB yakni bahasa Arab, Mandarin, Prancis, Rusia. Bagaimana ya sejarah dan apa saja tugas PBB? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hal ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill saat menandatangani Piagam Atlantik pada Agustus 1940. Musuh sekutu yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Pada 25 April 1945. Tahun 45. Kenapa itu? Karena sekutu Membangun kota besar di Jepang. Nah, membuat kota di Jepang, kota apa aja? Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. Jadi perang dunia kedua itu berakhir karena jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, setelah perang usai dan ada beberapa negara yang merdeka termasuk Indonesia, dibentuklah sebuah organisasi yang gabungan dari beberapa negara yang dinamakan PBB, yang tujuannya supaya tidak terjadi lagi perang dunia. Jadi tidak ada lagi perang dunia yang ketiga. Kemudian sidang pertamanya dilaksanakan pada 10 Januari 1946 di King's Cross, London. London itu ada di Inggris, yang dihadiri oleh 51 negara. Jadi awalnya ada sidang yang pertamanya, dan saat ini PBB telah mempunyai anggota sebanyak 193. Jadi dari 51 awalnya kemudian bertambah menjadi 193. Nah, jadi tujuan dari bergabungnya negara itu adalah untuk perdamaian. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Nah, bisa kita lanjut? Bisa ya. Kemudian tujuan dibentuknya. Jadi sejak pendiriannya PBB itu berkomitmen untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, serta mempromosikan pembangunan sosial dan peningkatan standar kehidupan yang layak. Jadi PBB itu bukan hanya tentang perdamaian, tapi banyak hal yang diurus di sana. Termasuk di sana ada ekonomi dan standar kehidupan yang layak. Nanti ada badan-badan khusus PBB yang akan kita pelajari sekarang. Ini ada banyak. Jadi PBB itu ada badan-badan khususnya. Jadi bukan hanya satu induknya saja, tapi ada bagian-bagiannya di bawah. Yang pertama, untuk berserikat dan bernegosiasi dengan perusahaan tempat mereka bekerja maupun pemerintah setempat. Nah, biasanya buruh ini ada sering demo di setiap tahun, namanya acaranya adalah May Day. Setiap tanggal 1 Mei. Kalian bisa lihat nanti di TV, setiap tanggal 1 Mei itu pasti ada demo buruh. Demo buruh itu ada beberapa hal yang mereka sampaikan, termasuk salah satunya yang biasanya adalah kenaikan gaji. Karena tiap tahun kebutuhan kita untuk hidup itu selalu naik. Kemudian yang kedua adalah namanya adalah International Telecommunication Union atau ITU. Jadi ini badan khusus yang
markasnya di Jenewa, Swiss, dan menangani berbagai ragam urusan komunikasi, teknologi, dan informasi dalam lingkungan internasional. Nah, jadi kalau yang membahas tentang adanya jaringan internet, apalagi ada web, kemudian dengan teknologi terbaru, itu nanti urusannya sama IT. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa kita lanjut? Bisa ya. Yang ketiga namanya adalah World Health Organization (WHO). Nah, nama ini familiar apa tidak? Iya. Familiar. Pas kapan familiarnya WHO? Ketika terjadinya tahun 2019 ada apa? Ada musibah COVID-19 atau COVID-19. Nah, jadi WHO itu sesuai dengan namanya merupakan badan khusus PBB yang mengurusi isu kesehatan internasional yang bertujuan untuk mewujudkan standar kesehatan yang sama dan yang bermutu bagi semua negara anggota. Nah, jadi kalau ada pandemi atau penyakit-penyakit yang baru atau yang sangat berbahaya, itu akan ditangani oleh WHO ini. Jadi ini gabungan dari beberapa negara. Nanti dikumpulkan siapa yang ilmuwan terbaiknya untuk mencari tahu di penyakitnya apa, kemudian obatnya apa. Contohnya kayak COVID kemarin. WHO inilah yang mencari tahu obat dari COVID itu apa. Yang keempat ada International Monetary Fund atau IMF. Nah, IMF itu pusatnya di Washington DC di Amerika Serikat, yang memiliki peran dalam menyediakan dana pinjaman bagi negara yang termasuk ke dalam anggota PBB yang memiliki kesulitan keuangan, termasuk negara kita yang berhutang ke IMF. Jadi kalau ada sebuah negara yang mau berhutang, hutangnya ke IMF ini. Apakah semua negara punya hutang? Ya, semua negara punya hutang. Karena untuk menjalankan sebuah negara itu perlu uang yang sangat banyak. Apalagi kalau negaranya masih negara yang berkembang. Sedangkan negara maju kayak Cina, Amerika, itu mereka juga masih banyak hutang di IMF ini. Ada pertanyaan lagi? Selanjutnya ada United Nations World Tourism Organization atau UNWTO. Nah, itu perannya untuk mempromosikan destinasi pariwisata di seluruh dunia. Yang ini pusatnya ada di Madrid, di kota Madrid di Spanyol. Nah, jadi kalau ada pariwisata yang ada di dunia nanti akan dipromosikan oleh UNWTO ini. Contohnya di Indonesia, pariwisata yang paling terkenal yang biasanya didatangi oleh orang turis mancanegara adalah Pulau Bali. Ada juga ada di situ Papua, di mana di situ ada apa yang di Papua? Ada Raja Ampat. Nah, kemudian satu-satunya pulau di dunia yang ada komodonya di Nusa Tenggara Timur atau Pulau Komodo. Nah, itu satu-satunya ada di dunia, adanya cuma di Indonesia. Jadi komodo itu hewan yang tidak mau pindah ke tempat lain, dia cuma hidup di tempat di mana dia lahir. Itu dia komodo. Kadal yang besar. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut yang ke-9, ada United Nations Industrial Development Organization. Ke-7 ya, Pak. Atau UNINDO. Nah, UNINDO ini perannya dalam pengembangan industri guna mengentaskan kemiskinan sekaligus mendorong globalisasi yang berkelanjutan di negara anggota. Badan ini pusatnya ada di Wina, Australia. Jadi mengembangkan teknologi terbaru dalam bidang industri. Sekarang yang namanya di pabrik atau di industri itu, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu udah tidak banyak lagi. Rata-rata sudah dikerjakan oleh robot. Apalagi sekarang sudah ada namanya AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi lama-kelamaan nanti manusia yang bekerja di pabrik akan sedikit aja digantikan sama robot. Kita ice breaking dulu. Cara ice breakingnya adalah tepuk. Nah, kita coba lagi? Ya. Coba
3. Tepuk 3, 2. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan duduk. Nah, jadi selanjutnya kita akan diskusi halaman 212. Oke, bisa lihat ya? Nah, di sana ada namanya lembar kerja atau ruang kooperasi 3. Nah, ini kelompok yang mana tadi? Kinestetik ya. Dikompilkan. Dan ini lembar kerjanya nanti. Akan dibagi aja. Ini bukan kompi. Nah, jadi silakan dibaca dulu bukunya halaman 212 itu. Ya. Nah, di situ dijelaskan tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kerjasama antar bangsa yang ada di dunia. Nah, jadi yang untuk kali ini kalian boleh menggunakan handphone untuk mencari literasinya menggunakan internet. Kalau seandainya tidak ada di buku, boleh digunakan. Silakan keluarkan HP-nya boleh. Minggu satu lagi. September. Bulan September 18, 89 itu tanggal. Ada yang meragukan boleh ditanyakan. Ya. Simpulkan. Kan rada. Yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang situ kembali. Untuk video sih. Kami yang telah kami buat. Yang berkelompok namanya Cika, Salu, Alia, Putri, Kaila, saya sendiri Nadia, Bunga, Airin, Fitri, Rizky, Kazaki, Faklan. Dan perwakilan kelompok yang akan membacakan hasil kerja kami yaitu 11. Latar belakang berfungsi sebagai wadah kerjasama ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang. Tanggal pendiriannya bulan September 1989. Tujuan sebagai wadah kerja ekonomi dan pembangunan negara berkembang. Ya. Dan silakan yang mau bertanya dari kelompok mana? Ya, yang mau bertanya angkat tangan. Ya, silakan. Ya, dibacakan pertanyaannya berdiri. Disebutkan fungsi sebagai wadah kerjasama ekonomi dan pembangunan negara-negara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Dari fungsi sebagai wadah kerjasama ekonomi ialah sebagai PBB atau perdagangan usaha kecil dan investasi. Jelas, saya puas jawabannya. Ke belakang. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan angkat tangan boleh? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang menyimpulkan yang apa yang kita pelajari pada hari ini? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, boleh silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Nadia Septiani. Saya akan menyimpulkan kembali pelajaran yang telah diberikan berbangsa. Jadi, PBB itu ialah persatuan bangsa. Dan menurut bahasa Inggris, United Nations. Dan berdiri sejak tahun 1945 pada tanggal 24 Oktober. Ya,
Terima kasih kita ucapkan pada Nadia, kita berikan aplaus untuk Nadia. Silakan duduk. Nah, jadi Pak ulangi lagi ya kesimpulannya. Jadi pada hari ini kita belajar tentang kerjasama antar bangsa. Yang paling tinggi atau yang paling banyak itu adalah namanya PBB. Kemudian PBB itu punya juga badan khusus. Ada yang membahas tentang kesehatan, pertanian, kemudian juga ada keamanan. Kemudian tujuan dari adanya PBB adalah untuk mencegah terjadinya kelaparan, ada perang dunia, dan musibah lainnya yang ada di dunia. Refleksi. Stop tadi. Oke, dari yang kita bahas pada hari ini, kira-kira apa rasanya ada yang kekurangan atau yang perlu kita tingkatkan pada pelajaran pada hari ini? Ada? Nah, mungkin dari hasil yang Bapak rasakan, mungkin karena kita itu masih bingung dengan gaya belajarnya, mungkin nanti dicoba lagi di rumah, kalian tuh sukanya belajarnya dengan apa? Kalau kita cuma melihat kita bisa paham, itu namanya visual. Kalau kita cuma bisa mendengarnya saja, kita udah paham, itu namanya audio. Dan kalau kita hanya dengan mendengar atau hanya dengan melihat kita nggak paham, kemudian dengan cara menulis kita baru bisa, itu namanya adalah kinestetik. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari pada bab selanjutnya. Bab selanjutnya yaitu tentang kondisi sosial yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mari. Nah, karena waktu pulang sudah masuk, jadi silakan kita bersyukur dulu, kita berdoa, kemudian siap-siap untuk pulang. Silakan siapa yang mau memimpin? Pak Lan lagi, silakan Pak Lan, kita bersyukur dulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Siap, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi, di mana beberapa hari yang lalu dalam minggu kemarin saya telah melakukan pra observasi dan observasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Randa di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Randa. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Randa. Kita melanjutkan percakapan pada kesempatan ini, Ya Pak. di mana percakapan ini adalah merupakan pasca dari observasi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Dalam minggu kemarin kita sudah melakukan pra observasi, kemudian pada hari Jumat kita sudah melakukan observasi. Saya sudah mengamati Pak Randa mengajar di dalam kelas dan melihat dan memantau Bapak Randa di dalam membimbing siswa dalam menyampaikan materi yang Bapak ajarkan tersebut. Jadi kita pada pasca ini Pak Randa adalah kita membicarakan dari apa yang telah saya amati pada saat observasi kemarin. Kemudian kita berbicara nyantai aja, tetapi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Randa. Baik Pak. Pak Randa punya waktu kan? Ya, Pak. Terima kasih Pak Randa. Untuk yang pertama, setelah Pak Randa melakukan pembelajaran kemarin dalam kelas, dan sepanjang itu saya juga sudah mengamati, kira-kira perasaan Pak Randa bagaimana dengan yang Bapak lakukan pada hari itu? Perasaan saya cukup senang Pak, karena apa yang sudah saya persiapkan, apa yang sudah saya rencanakan sudah berjalan dengan baik. Ya, pasti Pak Randa senang ya. Ya, memang terlihat kemarin Pak Randa sudah enjoy dalam melaksanakan pembelajaran dan juga berkomunikasi dengan baik dengan siswa. Ya, Pak. Oke Pak Randa, ini Pak Randa boleh menceritakan sedikit kembali. Jadi area kompetensi apa yang telah Bapak kembangkan dan langkah-langkah apa yang Bapak lakukan di dalam pembelajaran yang kemarin yang telah saya amati tersebut. Ya, jadi saya melakukan pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa. Jadi saya membuat
gaya belajar diferensiasi, jadi membuat kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Selain membagi kelompok, saya juga membuat media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa juga. Kemudian ada diskusi di sana dan ada siswa mempresentasikannya. Jadi siswa bisa menyampaikan apa yang hasil diskusi mereka tersebut, Pak. Ya, berarti di sana selama kemarin observasi saya juga mengamati Pak Anda telah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pak Anda sudah membagi siswa sesuai dengan gaya belajarnya dan juga metode-metode yang Pak Anda pakai itu sudah dilaksanakan. Nah, kemudian Pak Anda sejauh mana dari keberhasilan yang telah Bapak peroleh dari area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi? Sejauh ini keberhasilannya sudah cukup baik, Pak. Kalau di persentase sekitar 90%, tapi mungkin ada beberapa yang harus ditingkatkan. Itu mungkin dari siswa yang belum tahu tentang gaya belajarnya. Ya, berarti Bapak Anda sudah melaksanakan dengan baik pembelajarannya. Memang belum bisa kita mencapai 100% ya Pak Anda ya. Iya, Pak. Tapi ini kan perlu kita tingkatkan. Iya. Dan kita selalu memberikan bimbingan kepada anak dan menuntun anak sesuai dengan gaya belajarnya. Itu ya Pak Anda maksudnya? Iya, Pak. Ya, jadi kemarin saya juga melihat hal itu Pak Anda. Pak Anda sebenarnya Pak Anda sudah berhasil dalam pembelajaran kemarin. Tapi Pak Anda menyampaikan tadi memang harus dapat ditingkatkan. Iya. Oke Pak Anda, kira-kira di dalam selama pelaksanaan pembelajaran kemarin kesulitan apa yang Bapak temui dari kalau dilihat dari siswa? Ya. Kalau yang saya lihat dari siswa kita masih sulit untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi masih takut-takut mereka untuk mau bertanya. Iya. Jadi dalam berkomunikasi ya Pak ya, Iya. berarti siswa ini masih sulit menyampaikan apa yang terpikir dalam dirinya. Kemudian masih takut untuk melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada Pak Anda atau pada teman-temannya. Iya, Pak. Nah itu dari siswa. Kemudian kira-kira dari kesulitan yang Bapak temui dari diri Bapak sendiri apa kira-kira? Jadi ketika saya membagi siswa berdasarkan gaya belajarnya, saya memang kesulitan dalam mengatur siswa membagi kelompok. Karena siswanya masih ragu, dia ini gaya belajarnya seperti apa. Kemudian banyak yang ikut-ikutan dengan temannya, Pak. Oh. Jadi itu yang kesulitan yang Bapak temui dalam membagi kelompok. Iya, Pak. Nah, siswa ini tidak ikutan, bisa jadi siswa ini kenapa dia ikutan Pak Anda? Apakah dia tidak paham dengan gaya belajarnya sendiri atau gimana? Kebanyakan banyak yang belum paham. Iya. Dan karena belum paham jadi dia terpaksa ikut temannya. Iya, jadi dia ikut-ikut dalam menjadi kelompok. Iya. Atau dia mungkin mencari yang terbaik aja untuk dirinya ya Pak Anda. Iya. Ya mungkin. Oke Pak Anda, jadi ada beberapa kesulitan tadi yang Bapak sampaikan. Ada kesulitan yang berasal dari siswa, itu kemudian ada juga kesulitan dari Bapak Anda sendiri. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan atau kesulitan yang Bapak temui tersebut di dalam pembelajaran? Jadi ketika siswa kesulitan untuk berkomunikasi, saya selalu memancing siswa untuk, ayo siapa yang mau bertanya, atau siapa yang mau menyimpulkan. Jadi saya selalu memancing siswa untuk dia dapat menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Kemudian kalau dalam pembagian kelompok, saya berusaha mengingatkan lagi kepada siswa, silakan duduk di kelompok yang sesuai dengan gaya belajar Anda. Gitu. Ya. Jadi Pak Anda dalam menghadapi kesulitan ini, berarti Pak Anda merangsang kembali, merangsang kembali siswa untuk memahami dirinya, gaya belajarnya. Kemudian dia merangsang siswa tersebut juga untuk berpartisipasi aktif di dalam katakanlah seperti itu ya Pak Anda ya. Oke Pak Anda, dalam itu kemudian apa kira-kira yang akan Bapak lakukan dan kembangkan dari hal-hal baik yang Bapak sampaikan tadi untuk ya, pembelajaran berikutnya? Tadi Bapak Anda telah menyampaikan sudah ada pengembangan kompetensi dalam Bapak tadi. Kira-kira apa hal yang lebih yang hal baik tadi yang Bapak lebih kembangkan lagi? Ya, mungkin untuk kedepannya saya akan mengembangkan lagi tentang media pembelajaran. Tentang media pembelajaran. Dan lembar kegiatan siswa yang benar-benar lebih membuat siswa lebih aktif di dalam diskusi. Ya, jadi kenapa Bapak Anda memilih media pembelajaran ini Bapak kembangkan lagi? Kemudian apakah pada saat ini itu belum maksimal Bapak memberikan dalam media pembelajaran? Oh, saya merasa sudah maksimal, tetapi siswa masih sulit untuk menanggapinya. Jadi saya berusaha untuk membuat yang lebih sederhana, yang lebih gampang dipahami oleh siswa.
Oke, Pak Randa, berarti Pak Randa akan merencanakan media pembelajaran yang lebih mudah dimengerti oleh siswa. Iya, Pak. Sehingga tujuan pembelajaran tadi mudah diterima dan memang tercapai sesuai dengan apa yang telah Bapak rencanakan tadi. Iya, Pak. Oke, Pak Randa. Nah, ini kira-kira nih Pak Randa. Kalau kita berbicara masalah nilai, ada angka dari 1 sampai 10. Dari apa Pak Randa yang Bapak sampaikan tadi, kemudian di arah pengembangan dan di tentang keberhasilan Bapak Randa dalam memberikan pembelajaran, poin berapa untuk diri Pak Randa? Saya merasa masih di angka 8 karena masih banyak hal yang harus saya perbaiki sehingga nanti bisa menjadi 10. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Randa sudah menilai-nilai baik. Saya juga mengamati kemarin Pak Randa juga sudah baik, tapi masih ada 2 poin lagi ya Pak Randa untuk mencapai nilai sempurna ya. Iya, Pak. Berarti ini yang perlu Bapak kembangkan untuk selanjutnya. Iya, Pak. Oke Pak Randa, kemudian untuk pembelajaran berikutnya, mungkin kalau boleh tahu nih, untuk pembelajaran berikutnya apa yang perlu Bapak siapkan pada pembelajaran berikutnya di luar dari area pengembangan pada observasi yang kemarin? Mungkin yang harus saya siapkan kembali yaitu menyadarkan siswa apa itu gaya belajar, bagaimana gaya belajar yang nyaman untuk dia. Jadi ketika saya bagi kelompok, jadi siswa sudah paham di kelompok dia ini, sehingga dia tidak ikut-ikutan dan akhirnya sesuai belajar dengan gaya belajarnya. Berarti Pak Randa menyampaikan yang lebih efisien supaya siswa juga memahami lebih baik dan waktunya juga akan efisien. Iya. Tujuan tercapai dengan baik. Iya, Pak. Oke, itu. Jadi Pak Randa, jadi apa yang Bapak Randa sampaikan tadi, semoga untuk ke depan selanjutnya Pak Randa bisa memberikan apa yang Bapak rencanakan tadi dan apa yang Bapak akan kembangkan tadi bisa memberikan pembelajaran lebih baik kepada siswa. Tentu dalam ini kita selalu berdoa, selalu kita diberikan kesehatan. Memang apa yang sudah kita rencanakan memang bisa kita berikan kepada siswa. Terima kasih Pak Randa atas waktunya, atas kepakapan pada pasca observasi pada saat ini. Kemudian kalau Pak Randa pada hari ini masih melaksanakan pembelajaran, tentu Pak Randa akan melanjutkan. Dalam terakhir saya mengucapkan terima kasih di dalam meminta keterangan atau pemaparan dari Pak Randa pada saat ini. Salahnya tentu saya minta maaf. Ya, sama-sama, Pak. Oke Pak Randa, terima kasih banyak Pak Randa. Sama-sama, Pak.